Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk tutorial pembuatan pola dasar celana dengan menggunakan sistem sederhana. Nah, di sini aku sudah punya catatan dari masing-masing hasil perhitungan untuk masing-masing formula pembuatan pola dasar celana ini. Nah, di sini untuk pembuatan pola dasar celana itu sendiri, yang pertama-tama kita hanya perlu untuk membuat garis lurus seperti ini ya, mendatar seperti ini. Kemudian di salah satu ujungnya kita akan namai sebagai titik A. Nah, biasakan ketika kita membuat pola jangan terlalu ke pinggir ya. Di sini aku masukkan sekitar 8 cm dari bagian tepian atas kertas coklat ya. Kemudian aku buat garis lurus seperti ini. Kemudian di salah satu dari ujung garis ini aku namai dengan titik A. Kemudian dari titik A ini aku akan ukur ke kanan sepanjang 50 cm ya, sesuai dengan hasil perhitungan yang ada di daftar perhitungan untuk pembuatan pola dasar celana ini ya. Nah, sedangkan panjang dari titik A ke titik B itu sama dengan panjang dari titik C ke titik D. Kalau bisa kita sama-sama lihat di panduan gambar untuk pola dasar celana ini ya. Untuk titik C dan titik D itu dia sejajar dengan garis AB ya. Jadi di sini dari titik A kita akan turunkan garis tegak lurus ke bawah menjadi posisi dari titik C ya. Kemudian dari titik B kita juga akan turunkan garis tegak lurus ke bawah dan kita akan namai posisi tersebut sebagai titik D. Berikutnya panjang dari titik A ke B itu kita akan bagi dua sama panjang ya, dan titik tengah-tengah di antara garis AB itu kita namai sebagai titik E. Nah, dari titik E itu kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah, kemudian kita akan ukur panjangnya dari titik E ke titik F itu adalah panjang dari tinggi duduk. Nah, di sini panjangnya jarak dari titik E ke titik F itu ada 25 cm. Jadi kita ukur dari titik E ke bawah sepanjang 25 cm, lalu kita akan tarik garis tegak lurus dari titik F tersebut ya, memotong garis C dan juga garis D seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan di bagian pesak untuk bagian pola belakang ya. Nah, untuk pesak bagian belakang di sini kita akan ukur dari titik D ke kanan, kita ukur sepanjang 11,5 cm ya, dan itu akan menjadi posisi dari titik G seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Berikutnya di sini dari titik F itu ya, kita akan tarik garis lurus seperti ini, garis bantu ya, kita panjangkan garis dari titik F ke titik D itu kita panjangkan garisnya sampai ke titik G. Kemudian kita akan buat garis pesak untuk bagian belakang, kita akan hubungkan dari titik B ke titik G dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung atau French curve seperti ini ya. Dan proses pembuatan cekungannya pun bisa sama-sama kita lihat di video ya. Untuk bagian belakang pesaknya itu jangan terlalu dalam ya, karena nanti kalau terlalu dalam itu celananya kalau dipakai itu kurang nyaman ya, kecuali kalau pemakainya itu memiliki pantat yang besar ya, atau orangnya itu gemuk gitu, bisa di bagian belakang ini lebih didalamkan untuk kerung pesaknya ya. Tapi kalau untuk orang dengan badan yang ideal medium, sebaiknya jangan terlalu dalam untuk kerungannya ya. Berikutnya dari titik B kita akan naikkan ke atas sepanjang 3 cm ya. Itu nanti akan menjadi kelonggaran di bagian pinggang belakang, agar nanti ketika celana ini dipakai, pesaknya itu kan otomatis dia masuk di bagian antara dua paha itu ya. Kalau dipakai untuk duduk nanti itu biasanya dia bisa tertarik ke depan, dan kalau kita tidak tambahkan 3 cm di bagian titik B ini, yang ada di bagian pinggangnya itu akan turun untuk yang di bagian belakang ya, karena pesak itu tadi ketarik ke bagian depan pada saat digunakan untuk duduk. Itu sebabnya kenapa di sini kita perlu untuk menambahkan 3 cm untuk di bagian titik B tersebut. Berikutnya setelah kita selesai dengan bagian pesak belakang, kita akan beralih untuk membuat pesak bagian depan ya. Di sini untuk pembuatan pesak bagian depan kita akan ukur dari titik C ke kiri sepanjang setengah dari jarak titik D ke G ya.
Jadi untuk lebar pesak depan itu separuh dari lebar pesak bagian belakang. Untuk jarak dari titik H ke C itu ada 5,75 cm ya, seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan garis pesak depan dari titik A ke titik H seperti ini. Jadi untuk pesak bagian depan itu secara otomatis ya dia akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan pesak bagian belakang ya, seperti itu. Kemudian kita akan hubungkan dari titik A ke titik B dengan penaikan 3 cm tadi ya. Jadi di bagian pinggangnya nanti tidak akan lurus lagi ya, tapi dia akan miring. Di bagian belakang itu pinggangnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pinggang bagian depan ya. Kemudian di sini kita akan mengukur panjang dari celana dari titik E, kita akan turunkan ke bawah sepanjang dari panjang celana yang akan kita buat. Nah, di sini panjangnya ada 60 cm. Jadi dari titik E kita akan ukur 60 cm ke bawah ya, dan itu akan menjadi posisi dari titik I. Nah, kemudian dari titik I ini kita akan tarik garis datar ke kanan dan ke kiri ya. Nah, di sini dari titik I itu kita akan ukur ke kiri sepanjang 16 cm ya. Seperti di sini jarak dari titik I ke titik J itu adalah 16 cm. Jadi untuk bagian pola celana depan itu lingkar pipanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pola celana yang bagian belakang ya. Memang konsepnya untuk pembuatan celana itu agak sedikit berbeda ya. Kalau baju itu kan pola depannya selalu lebih besar dibandingkan dengan pola belakang ya. Tapi kalau untuk celana, pola depan itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan bagian pola belakang. Jadi seperti itu, paham ya bedanya. Nah, di sini dari titik I ini kita akan ukur ke kiri sepanjang 16 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik J. Kemudian dari titik I akan kita ukur ke kanan sepanjang 20 cm sebagai posisi dari titik K. Nah, di sini kemudian kita akan tarik garis sisi dari celana dari titik J ke titik H dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Kemudian lakukan hal yang sama dari titik K ke titik G. Nah, kemudian di sini kalau kita menggunakan garis sisi dari celana itu seperti ini saja tanpa dirubah ya, tanpa disesuaikan, nanti hasil celananya itu akan gombrong sekali ya, atau sangat longgar sekali di bagian sisinya. Jadi di sini untuk menyiasatinya biasanya kita akan tarik ke dalam sedikit ya untuk di bagian sisi dari pola celana ini. Jadi kita akan masukkan sedikit di bagian sisi dari celana ini ya, seperti pada pola lengan panjang ya. Kalau kita ingin membuat celananya itu tidak terlalu gombrong atau longgar, jadi kita bisa memasukkan garis sisi dari celana ini sebesar 1 sampai 2 cm ya. Kemudian di sini kita bisa membagi dua jarak antara F ke I, kita bagi dua, lalu kita buat garis seperti ini ya. Lalu di sepanjang garis tersebut dari garis tepi yang kita tarik dari titik G ke K dan juga dari H ke J itu kita bisa masukkan sekitar 1,5 cm ya. Kemudian kita akan bentuk garis sisi baru untuk pola dasar celana ini dengan menggunakan penggaris lengkung, yang lengkungan dari garis sisinya itu nanti bisa disesuaikan dengan keperluan dari desain celana yang akan kita buat ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, dengan menggunakan teknik pengurangan lebar sisi dari garis sisi celana seperti ini bisa membuat celana yang kita jahit nanti itu di bagian sisinya, di bagian jahitan sisi celananya itu bisa lebih rapih ya, bisa lebih praktis gitu dipakai, tidak terlalu gombrong. Jadi seperti itu tadi ya, mudah sekali untuk pembuatan pola dasar dari celana ini ya dengan menggunakan sistem sederhana ini ya. Berikutnya kita hanya perlu untuk menambahkan tanda pola serat kain dan juga tanda pola tengah muka dan juga tengah belakang. Jadi seperti ini ya. Jadi itu tadi proses pembuatan dari pola dasar celana dengan menggunakan sistem pembuatan pola sederhana yang bisa kita gunakan untuk pembuatan celana santai ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk pembahasan materi yang menarik lainnya di video berikutnya ya. Langsung saja kalau begitu kita bertemu lagi di video berikutnya.